Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Pernahkah kalian bertanya bagaimana sebuah informasi yang kita anggap sebagai ilmu pengetahuan dan bukan sekedar opini atau gosip? Di balik setiap penemuan teknologi atau teori medis, sebenarnya ada tiga pilar raksasa yang menopangnya. Saya, Ading Hoiria, FKIP UPJJ Semarang akan menjelaskan beberapa filsafat ilmu hari ini. Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan terakhir adalah sintetis. Yang pertama kita bahas adalah ontologi. Kita menjawab pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya apa sih yang kita kaji di dalam ontologi ini? Nah, secara objek studi atau secara nyata atau abstrak, di objek studi ini kita membahas objek empiris dan indrawi, objek metafisika, dan relasi pada ilmu pengetahuan. Secara empiris, hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera. Contohnya, fisika meneliti materi, biologi meneliti makhluk hidup. Secara metafisika, hal-hal yang tidak terlihat namun ada dalam pemikiran kita. Contohnya, kita bisa mengetahui matematika bisa meneliti angka atau logika, dan psikologi bisa meneliti jiwa dan mental kita. Secara esensi, pendekatan monoisme, dualisme, pluralisme itu sangat penting dalam esensi ilmu filsafat ini. Menentukan hakikat keberadaan sangat penting agar ilmu memiliki fokus yang jelas, baik untuk penelitian teoritis maupun terapan. Yang kedua adalah epistemologi. Secara ilmu pengetahuan, epistemologi adalah bagian dapur yang perlu kita ketahui sumber-sumber ilmunya. Sumber ilmu dari mana saja asalnya? Itu yang pertama ada rasionalisme, empirisme, intuisi atau wahyu. Rasionalisme melalui akal budi dan logika. Secara empirisme melalui pengalaman indrawi dan objek observasi atau lebih dikenal sebagai eksperimen. Intuisi atau wahyu ini adalah tergantung konteks ilmu yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana proses dalam epistemologi? Yang pertama adalah observasi. Yang kedua hipotesis, ketiga eksperimen, dan verifikasi. Ini yang membedakan pengetahuan biasa dengan ilmu pengetahuan. Secara uji kebenaran, bagaimana kita tahu ini adalah benar? Epistemologi mengatakan bahwa korespondensi sebagai pernyataan sesuai dengan fakta di lapangan. Koherensi, pernyataan konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang sudah terbukti benar. Dan validasi empiris, keterbukaan revisi sebagai pelengkapnya. Yang terakhir adalah aksiologi. Jika ontologi adalah apa objeknya dan epistemologi adalah bagaimana caranya, maka aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu tersebut. Di bagian ini terdapat nilai dan etika, bisa atau tidak bisa. Di dalam nilai dan etika, ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab moral, etika, dan estetika. Secara etika, apakah penelitian ini melanggar hak asasi? Apakah eksperimen ini menyakiti makhluk hidup? Dan secara estetika, nilai keindahan dan keselarasan ilmu tersebut dalam kehidupan. Ya, selain memiliki fungsi praktis, ilmu juga harus mengintegrasikan unsur keindahan lainnya. Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat dalam epistemologi? Yang pertama, kegunaan secara praktis dan ilmu. Epistemologi berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Apakah ilmu ini digunakan untuk kesejahteraan manusia atau justru untuk menciptakan kerusakan seperti senjata musnah? Dan secara ilmu haruslah memberikan manfaat bagi kehidupan pragmatis, kontribusi untuk masa depan, dan menghindari potensi kerusakan. Penggunaan ilmu yang diarahkan untuk membangun, bukan menghancurkan. Yang terakhir adalah sintetis. Apa sih kaitan ketiganya? Sebagai kesimpulan, ontologi menyiapkan objek, epistemologi merumuskan caranya, dan aksiologi menjaga tujuannya. Ketiganya adalah satu kesatuan yang membuat filsafat ilmu menjadi fondasi kokoh bagi peradaban kita. Pentingnya kesatuan konsep, kesatuan antara ontologi, epistemologi, dan ontologi menjamin bahwa pengembangan ilmu bertanggung jawab secara moral dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sekian penjelasan filsafat ilmu dari saya. Saya Ading Hoiria, UPJJ Semarang. Sampai jumpa.